Selamat datang di Zayana Media. Halo anak-anak, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tema 4, subtema 3, pembelajaran 1. Tahukah kamu seorang pendongeng? Pendongeng adalah orang yang menyampaikan dongeng kepada orang lain. Mendengarkan dongeng sangat menyenangkan. Indonesia kaya akan dongeng. Banyak diantaranya yang didongengkan. Kali ini kalian akan mendengarkan dongeng yang berjudul Tupai dan Ikan Gabus. Tupai dan Ikan Gabus. Dahulu kala hiduplah sepasang sahabat di daerah Kalimantan Barat. Mereka adalah seekor tupai dan seekor ikan gabus. Setiap hari mereka melakukan kegiatan bersama, mencari makan, bermain, bahkan mengunjungi tempat-tempat baru selalu dilakukan bersama. Suatu hari tupai tidak melihat gabus sahabatnya. Ia mencarinya ke tempat biasa gabus tinggal. Saat bertemu, tupai sangat kaget. Gabus terlihat lesu. Ternyata ia sedang sakit. Tupai sangat sedih. Ia menawarkan makanan untuk sahabatnya, namun gabus tidak berselera makan. Gabus hanya menginginkan satu jenis makanan yang diyakininya dapat menyembuhkan penyakitnya. Tupai berjanji akan mencari demi sahabatnya. Setelah gabus mengatakan makanan yang dapat menyembuhkan penyakitnya, tupai sangat kaget. Ia harus mencari hati ikan hiu. Ikan hiu sangat ganas. Tidak terpikir olehnya ia bisa mendapatkannya. Namun tupai bertekad untuk mendapatkannya. Ia ingin sahabatnya sembuh. Tupai kemudian melompat dari satu pohon kelapa ke pohon kelapa lainnya yang dekat dengan tepi pantai. Saat menemukannya, ia melubangi satu kelapa dan membiarkan airnya habis. Kemudian sang tupai masuk ke dalam kelapa. Angin kencang membuat kelapa jatuh ke pantai dan ikan hiu memakannya. Di dalam perut ikan, tupai kemudian keluar dari kelapa dan menggigit hati ikan hiu. Ikan tersebut mencoba bertahan sampai kehabisan tenaga. Ombak besar membawa ikan hiu ke tepi pantai. Saat itulah tupai keluar dari mulut ikan hiu dan membawa hati ikan kepada sahabatnya. Sampai di tempat ikan gabus, tupai kemudian memberikan hati ikan hiu untuk dimakannya. Beberapa hari kemudian, tupai melihat sahabatnya segar kembali. Betapa senangnya tupai melihat ikan gabus sehat seperti sedia kala. Dongeng Tupai dan Ikan Gabus yang diperankan oleh tupai dan ikan gabus sangat menarik. Tupai memiliki sifat suka menolong, sedangkan ikan gabus memiliki sifat penyabar. Pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita dongeng tersebut adalah bahwa kita harus saling tolong-menolong satu sama lain. Anak-anak, tahukah kalian bahwa dalam bercerita, pendongeng sering menggunakan wayang yang terbuat dari kayu. Wayang tersebut dibuat oleh pengrajin kayu. Ayo kita cari tahu lebih lanjut tentang pekerjaan pengrajin kayu. Dayu mempunyai teman yang bernama Beni. Pekerjaan ayahnya adalah pengrajin kayu. Mau tahu apa saja yang dilakukannya? Ini cerita Beno. Pekerjaan ayahku adalah pengrajin kayu. Ayahku membuat meja dan kursi. Untuk menghasilkan kursi, awalnya ayahku membeli kayu, memotongnya, membentuk menjadi kursi, menghaluskan, lalu mengecatnya. Waktu yang dihabiskan untuk membuat kursi kurang lebih 1 minggu. Ayahku menjual meja dan kursi buatannya ke toko mebel. Di toko mebel itulah orang-orang bisa membeli meja dan kursi buatan ayahku. Berdasarkan cerita Beno, dapat kita ketahui bahwa ayah Beni menghasilkan produk berupa meja dan kursi. Lalu, apakah pekerjaan ayah Beni termasuk menghasilkan barang atau jasa?
Jawab, iya, kalian benar bahwa ayah Beni termasuk menghasilkan barang atau jasa karena mampu menghasilkan meja dan kursi. Untuk menghasilkan meja atau kursi, yang harus dikerjakan adalah yang pertama membeli kayu, memotongnya, kemudian membentuk meja atau kursi, menghaluskannya, dan yang terakhir adalah mengecatnya. Berikut adalah proses pengolahan kayu menjadi meja dan kursi. Pertama adalah mencari kayu yang cukup usia untuk ditebang. Yang kedua adalah menebang pohon. Kemudian adalah mengangkut kayu. Kemudian kayu diolah oleh pengrajin kayu. Setelah jadi, meja dan kursi dijual ke toko mebel. Sedangkan profesi yang terlibat agar meja dan kursi sampai ke rumahmu adalah yang pertama penebang pohon, kemudian sopir yang mengangkut kayu, pengrajin, dan pembeli serta penjual. Ternyata perjalanan meja dan kursi hingga bisa sampai di rumah kalian cukup panjang, bukan? Ya, untuk itu kalian harus merawatnya. Salah satu caranya adalah dengan tidak mengotorinya atau bisa tidak memakainya untuk bermain. Anak-anak, salah satu hutan di Indonesia yang sering diambil pohonnya adalah hutan di Kalimantan. Dahulu, hutan di Kalimantan sangatlah lebat dan merupakan paru-paru dunia atau penghasil oksigen. Akan tetapi, kini pohon-pohonnya semakin berkurang, sering sekali karena kebakaran hutan. Perhatikan perbandingan hutan pada tahun 1950 dan 2010. Pada tahun 1950 dapat kita lihat bahwa seluruh wilayah Kalimantan tertutupi hutan, sedangkan pada tahun 2020 pohonnya semakin berkurang. Jika penebangan hutan ini dilakukan secara terus-menerus, maka dapat menyebabkan hutan gundul sehingga mampu menyebabkan banjir dan tanah longsor. Untuk itu, hutan perlu kita jaga kelestariannya, yaitu dengan cara reboisasi dan melakukan sistem tebang pilih. Anak-anak, cukup sekian pembelajaran hari ini. Kita bertemu lagi pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.